Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya mengudara lagi dalam berita LDP Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Taufikur Rahman bertindak cepat tegas selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan, Taufikur Rahman dan Fauzi Adi Firmansyah selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan bersama sejumlah jajarannya rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Fauzi Adi Firmansyah terkait kebutuhan warga yaitu LPG. Siang tadi hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 di ruang rapat gabungan DPRD Kota Balikpapan gelar dengar pendapat. Seiringnya waktu di ruang rapat gabungan ada yang menarik untuk dianalisa, di mana di pertengahan dengar pendapat suasana berubah menegangkan. Pasalnya masing-masing fraksi termasuk ormas di ruang rapat gabungan PT Pertamina Patraniaga dihujani interupsi terkait LPG 3 kg. Supaya jangan gagal paham, silahkan ditonton videonya sampai habis. Selamat menonton, salam santun, salam hormat, salam sehat selalu. Usman Jakatalu. Kaltim Balbar Usman Jakatalu Balikpapan, hari Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025 Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan PT Pertamina Patraniaga, LSM Lidikpro, Dinas Perdagangan, dan Bagian Perekonomian Kota Balikpapan. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2, Fauzi Adi Firmansyah, berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan. Seiring waktu di pertengahan dengar pendapat diwarnai interupsi. Masing-masing fraksi di ruang rapat gabungan mendesak pengawasan ketat distribusi LPG 3 kg oleh PT Pertamina Patraniaga. Masing-masing fraksi anggota DPRD dari berbagai partai dan dapilnya menyoroti kenaikan harga gas LPG 3 kg yang mencapai Rp50.000 lebih di beberapa wilayah. Masing-masing mendesak PT Pertamina Patraniaga agar melakukan pengawasan ketat terhadap pangkalan dan pengecer. Seharusnya Pertamina turun ke lapangan bersama masyarakat untuk mengidentifikasi pangkalan atau pengecer yang menjual LPG 3 kg dengan harga tinggi, tegas Masin fraksi bahkan mempertanyakan efektivitas sanksi yang dijanjikan PT Pertamina Patraniaga terhadap pangkalan nakal. Ia mengklaim bahwa tidak ada pangkalan yang ditutup meski ditemukan pelanggaran. Katanya izinnya akan ditutup, tapi sampai sekarang tidak ada yang ditutup. Ini terkesan ada pembiaran. Tidak hanya itu bahkan menduga adanya praktik pengurangan distribusi LPG oleh pangkalan, di mana sebagian disalurkan ke pengecer untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Distribusi harus diawasi lebih ketat. Jangan sampai hanya setengah yang disalurkan ke masyarakat, sementara sisanya dijual ke pengecer. Komisi 2 DPRD Balikpapan meminta PT Pertamina Patraniaga segera memperbaiki pengawasan distribusi agar harga LPG 3 kg tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan tidak membebani masyarakat. Hari Rabu 12 Februari 2025 dari ruang rapat gabungan bersama Kaltim Balbar, Usman Jakatalu mengabarkan. Tapi nggak demikian juga, Pak. Harapan kita ya yang setrika ya pakai yang 5,5, pakai yang itu, sehingga kawan-kawan yang lain yang Pak, kita fokus ke intinya aja. Bapak yang menjawab tidak apa-apa. Bapak menjabarkan kita bukan anak kecil, ya, ini bukan anak kecil yang mungkin perlu dikasih belajar lagi. Saya hanya minta kita intinya aja dari pengaduan teman-teman di LSMBD apa itu kan masalah fokusnya 2 tahun yang lalu jadi Bapak jelaskan dulu, nanti setelah itu baru kita mau mengetahui posisi kuota, nanti bagaimana dia kalau Bapak jabarkan. Betul, kita enggak perlu didengarkan dongeng, Pak. Jadi enggak usah berdongeng, langsung ke toko intinya aja. Mungkin sebenarnya itu juga inti, tapi kalau mau dianggap bukan inti, mungkin nanti tolong dilatih Pak ya. Kita paham aja kalau. Baik Pak, kalau untuk kontrol Pertamina sekarang menggunakan MAP itu tadi Pak.
Maka kami menggunakan MAP tadi Pak. Jadi kalau sekarang kita daftar Bapak di Pertamina mau beli LPG di Bangkalan, ya harus daftar di situ Pak. Kalau nggak daftar, ya nggak bisa. Di lapangan ini banyak yang tidak mau daftar, salah satunya itu mungkin di lapangan. Yang kedua, mungkin kalau dilihat di kita pengecer ini Pak, pengecer saya mau nanya juga ini, pengecer yang mana sih ini Pak? Pengecer tuh kadang saya misalnya daftar ke aplikasi itu terus saya beli di tempatnya Pak Agus misalnya satu, terus ke tempatnya Bapak, ke tempatnya beli satu-satu terus saya jual di toko kelontongnya orang. Saya pernah melaksanakan, kita pernah sidak juga di lapangan, harga waktu itu masih 40.000 Pak. Begitu 40.000 saya nanya, kok Anda jual 40.000, dapatnya berapa? Ternyata saya diantar orang Pak. Dapat dari orang berapa? 35.000. Nah berarti yang naikin siapa? Yang orang antar itu Pak. Terus apa langkah Bapak Pak? Dalam Pak Bu. Setelah ada Bapak sidak itu langkah Bapak apa? Kalau di pengecer Tadi kan Bapak bilang ada sidak, Iya. salah satukan ini ada MAP. Kita tahu semua itu Pak. Ya Bu. Bapak yakin tuh dengan MAP itu Bapak tahu bahwa dibeli orang Barat, yakin dibeli di Barat, tidak bisa beli di Selatan, Ya. yakin. Bapak tadi sidak, apa hasil? Kok masih begini-begini aja? Betul Bu, betul. Kalau di sistem Bu, itu kita beli Tidak bisa sesuai bicara dengan- sistem Pak. Iya Bu. Sistem itu dibuat oleh manusia, dikendalikan oleh manusia. Bapak tadi mengatakan sidak loh saya dengar. Tadi menjadi materi utama untuk menjadi rumah. Jadi ada beberapa rekomendasi dari kami Komisi 2 berkaitan dengan kelangkaan gas LPG. Salah satunya adalah pengawasan di tingkat pengecer. Kita minta tolong Pertamina untuk segera ditingkatkan kembali, ya, karena ada indikasi dalam tanda kutip ada permainan di tingkat pangkalan yang harus digeledah, seperti itu. Dan kemudian kami juga merekomendasikan untuk bisa melakukan sidak, dan tentunya hasil daripada sidak tersebut juga akan dilaporkan kepada kami. Selama ini kami tidak pernah melibatkan dalam hal sidak atau apapun Komisi 2, sehingga perkembangan kami tidak tahu. Berkaitan tahu-tahu ada muncul masalah kelangkaan gas LPG tadi. Kalau untuk pemerintah kotanya sendiri, apa rekomendasi yang diberikan? Kalau pemerintah kota tadi berkaitan dengan data, ya. Jadi data dari pemerintah kota minta tolong Pertamina juga disinkronkan. Jadi jangan sampai data tersebut yang digunakan tidak tepat sasaran. Jadi ada 3 sasaran daripada penerimaan manfaat dari gas LPG 3 kg. Salah satunya ada petani, kemudian nelayan, usaha mikro, dan rumah tangga. Tadi agak sedikit repot yang di rumah tangga karena tidak terdata dengan baik. Dan kami merekomendasikan segera Pertamina, dalam hal ini Pertamina, segera untuk mensinkronkan data dengan pemerintah kota. Gitu. Berarti kelangkaan yang terjadi selama ini pemerintah pangkalan termasuk harganya gitu ya? Ada indikasi seperti itu karena tidak meratanya pangkalan, ya kan? Pangkalan dalam mendistribusikan gas LPG 3 kg tidak diduga ada permainan, sehingga ada beberapa warga yang beli ke pengecer, otomatis di pengecer otomatis kan menaikkan harga dong, tidak mungkin beli 20.000 kemudian dijual 20.000, kan seperti itu. Nah ini sudah kami hitung-hitung tadi, kalkulasi yang harusnya tidak ada yang namanya kelangkaan di LPG di Kota Balikpapan.